Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Pratama. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil penugasan dari Pendidikan Agama Islam, penugasan kelompok. Dengan materi, sebut dan jelaskan kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, segala sesuatu perkara tergantung maksud atau tujuannya. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Contoh dalam implementasi adalah apabila kita mau bersedekah, maka niat kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, keyakinan tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan ketika melakukan sesuatu. Ketiga, keadaan susah menuntut kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Segala sesuatu yang sulit dapat dilakukan dengan mudah dengan kaidah-kaidah fikih. Yang keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Boleh dilakukan dengan ada syarat. Yang kelima, adat dijadikan rujukan hukum. Adat istiadat yang tergantung pada kaidah adat istiadat yang sudah mendarah daging pada tubuh suatu manusia. Yang kelima, adat dijadikan rujukan hukum. Adat istiadat yang tergantung pada kaidah adat istiadat yang sudah mendarah daging pada tubuh suatu manusia. Kemudian 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sedekah. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Yang kedua, sholat, keraguan ketika melakukan sesuatu. Contoh sholat, ketika lupa gerakan sholat, maka kita dianjurkan kepada gerakan yang kita yakinkan. Yang ketiga, tayamum, kesulitan mendatangkan kemudahan. Segala sesuatu yang sulit dapat dilakukan dengan mudah dengan kaidah-kaidah fikih. Ketika dalam perjalanan kita boleh menjamak sholat. Ketika kita terkena luka pada bagian tubuh yang tidak bisa terkena, maka kita tidak boleh untuk tayamum. Yang keempat, menjaga kesehatan diri seperti masker boleh dilakukan dengan ada syarat. Vaksin COVID yang mengandung enzim babi, tapi untuk kesehatan tidak apa-apa dengan ada syarat. Kemudian adat yang tergantung pada kaidah adat istiadat yang sudah mendarah daging pada tubuh manusia. Memukul beduk untuk panggilan sholat sudah mendarah daging dari dulu. Sekian dan terima kasih sedikit presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petruk Alexander Syahaya, nomor induk mahasiswa C1N021048. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Banyak terjadi perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyingkapi perbedaan tersebut. Iya. Sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab, faktor apa yang menyebabkan terjadinya mazhab itu? Di samping seperti yang telah sedikit dipaparkan, jawaban juga berasal dari pertanyaan bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab itu sendiri. Menurut Syekh Taqiyuddin, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan ikhtilaf dalam masalah usul maupun furu'. Sebagai dampak adanya berbagai diskusi di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian, sedangkan furu' terkait dengan hukum-hukum syariat digali berdasarkan metode tersebut. Menurut Abu Aminah Bilal Philip, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi 1.
interpretasi makna kata dan susunan gramatika. 2. Riwayat hadis. Keberadaan, kesahihan, syarat-syarat penerimaan dan interpretasi ada atas teks hadis yang berbeda. 3. Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu. Kalau dari saya, dalam kelompok mana yang menurut saya benar, itu semuanya benar. Karena di masing-masing mazhab itu juga sudah dijelaskan. Semua mazhab itu benar, tapi dengan cara pengamalannya yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang tidak benar sih menurut saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut kepribadian saya, apa yang membuat agama Islam tetap eksis? Yang membuat agama Islam tetap eksis adalah, salah satunya, agama Islam adalah agama yang tidak sulit dan tidak pula dimudahkan, yang mana landasannya adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang mudah tapi tidak dimudahkan. Dan yang kedua, dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modern. Islam sangat mengambil sikap yang tegas dalam menghadapi sikap perubahan zaman modernisasi, yaitu dengan cara mengikuti alur zaman tetapi mengambil hal yang positif dan membuang hal yang negatif. Itu sangat masuk dalam Islam, karena kita itu disuruh maju oleh Rasulullah, sampai Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi begitulah kita ambil pandangan dari perkataan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang dimana negeri Cina itu kebanyakan orang Muslim, tapi kita disuruh menuntut ilmu pengetahuan. Ada 3 sikap yang diambil oleh masyarakat Islam dalam menyikapi modernisasi, yakni menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis, mengutuk bangsa Barat atas seluruh budayanya, mengambil budaya Barat yang positif dan membuang serta menghindari budaya Barat yang menurut mereka negatif. Sekian jawaban nomor 5 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekza Satya Pradita, NIM C1N021 dari Fakultas Pertanian Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang sampai kini menjadi pegangan kita. Antara 4 Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki, mana yang harus kita ikuti? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam mazhab yang boleh diikuti, karena keempat ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Tapi kita bisa memilih dalil yang paling kuat. Misalnya dalam hukum A, kita temukan dalil Syafi'i yang lebih kuat dalilnya, maka kita pakai dalil tersebut tanpa menyalahkan mazhab lain. Tetapi misalnya ada dalil yang lebih kuat di sisi lain, misalnya adalah Hambali lebih kuat dalilnya, kita ikuti dalam masalah itu.
Jadi permasalahannya kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama al-husnah wal jamaah. Sekian presentasi dan sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.